Hari ini utama. Hanya pemeriksaan rutin. Para wanita, jangan gugup. Beberapa hari setelah pemilu utama, akan ada pemilu ulang. Untungnya, dia dipilih oleh pangeran. Kamu bisa masuk ke rumah besar, sebagai istri dan selir. Ini acara besar yang bersinar terang di ambang pintu. Kelompok pertama. Kelompok kedua. Salam untuk Nyonya Yao. Tidak ada yang lain. Salam untuk Nyonya keempat. Orang dewasa tidak perlu sopan. Nyonya keempat juga datang. Nyonya keempat benar-benar memiliki hati. Jangan lupa bekerja untuk Tuan Siu dalam segala hal. Nyonya Yao tidak sama untuk saudara ketiga. Ngomong-ngomong, aku belum melihat saudara ketigaku selama beberapa hari. Aku penasaran mainan apa yang baru dia tambahkan. Apalagi yang bisa ada? Bawa saja beberapa perhiasan dengan cara yang berbeda. UPS, aku hanya punya satu kepala dan dua tangan. Bagaimana kamu bisa bilang bisa menyelesaikannya? Ini sepi seperti Nyonya keempat. Cukup bagus juga. Nyonya sangat baik hati. Dia hanya seorang selir. Mengandalkan pengaruh ayahku. Berani sekali kamu begitu sombong dengan istrimu. Ayahnya adalah Bupati Nanjing. Bahkan pangeran harus memberikan beberapa poin. Dia tidak tanpa modal sombong. Tidak ada yang mengejek anak memiliki bagian Nyonya keempatnya. Memikirkan perlakuan tuan muda padanya. Apa yang dilakukan anak padanya? Kenapa aku tidak tahu? Budak terkutuk. Tuan Xin tidak melakukan pekerjaannya setiap hari. Ini anak fumalas yang tidak bisa menopang tembok dengan lumpur. Tapi bagaimana dengan anak kita? Dia adalah anak yang berbudi luhur yang dipuji semua orang. Oke, cari saja. Temukan mereka satu persatu. Jika Nyonya keempat mendapatkannya lebih dulu. Kamu tahu apa itu? Nyonya tidak. Bagaimana kamu menemukannya? Orang asli Nyonya Hui terlalu berbeda dengan potret. Para budak benar-benar tidak bisa ditemukan. TAPI, ku dengar Mami Jinfang dari King Kang Hall. Dulu aku adalah orang di samping putri pertama. Ceka APA. Jika kau bisa menanyakan, apa gunanya aku bersamamu? Nyonya, tolong Tenan. Kurasa nona keempat juga tidak mendapat keuntungan. Tidak mungkin. Jika tidak bisa menemukannya, kamu hanya bisa mencari yang cantik.
Angkat kepalamu. Nyonya Yao sedang berbicara denganmu. Tidakkah kamu dengar? Berani-beraninya kamu sengaja melawan Nyonya Yao. Sifat letakkan bukunya. Aku akan membiarkanmu meletakkan tanganmu. Awan keberuntungan jelek. Takut mengganggu Nyonya. Jadi ditutupi. Sungguh seperti ini, berani-beraninya memilih pelayan. Pergi. Ya, Dan seterusnya. Ayo. Mungkinkah seluruh Kuliang tidak bisa menemukan orang seperti dia? Apakah kamu Nyonya Yao yang bernama Tuan Mudali? Aku? Siapa kamu? Pelayan di sini untuk memberitahu Nyonya. Xuan Enu yang baru saja kamu usir. Mirip 7 atau 8% dengan putri sebelumnya. Pernahkah kamu bertemu putri pertama? Kemiripan wajah tidak jarang. Yang paling langka adalah temperamen dan pesona. Gerak-geriknya persis sama dengan putri sebelumnya. Oh, apakah kamu kakak Jingfang? Tolong beritahu Tuan Hin. Pelayan pribadinya kembali. Nyonya, gadis itu memiliki tanda besar di wajahnya. Bahkan jika mirip, takutnya tidak berguna. Wanita di rumah ini seperti daun ini. Betapapun baiknya musim semi tumbuh, tidak bisa lari saat musim gugur tiba. Budak kadang berpikir, mereka yang berusaha keras pergi, dan mereka yang berusaha keras untuk kalah. Siapa yang lebih pintar? Barek-barek, pension. Dia ingin kalah. Nona. Nona, kenapa kamu keluar sendirian? diusir. Kenapa kamu jelek banget? Orang-orang di istana ini buta. Kenapa kamu tidak masuk dan mencobanya sendiri? Nona, kamu terlihat sangat cantik. Bagaimana mungkin kamu kalah? Pasti ada bajingan yang curang. Nyonya, bayamnya sudah dibeli semua. Tinggal menunggu istana kembali untuk mengumumkan kabar baik. Jangan naik dulu. Dr. Liu. Dr. Liu. Penyakitku. Oh, maaf. Ternyata dokter terbaik di Kuan Kuliang seperti ini. Sudah selesai? Oke. Terpilih.
Ini obat dokter lu? Sangat manjur. Susah banget dipilih. Benar-benar hahaha kamu. Wajahmu sakit? Seberapa sakit pun, aku tidak takut. Hei! Ayo, tidak. Permisi. Hei, maaf, tetangga-tetangga. Aku, Lu Benyi, senang hari ini. Tutup sehari. Silakan kembali besok. Tidak ada uang untuk obat. Ok. Terma, Casey. Oh, Terma, Casey Samuanya. Benar-benar tidak ada gunanya. Nyonya, gadis ini sangat berani. Berani menopur Pandron. Tahu menipu pangeran, masih tidak melapor ke pihak berwajib. Hamba mengerti. Hamba pergi. Ayah, anak tidak berbakti. Putuskan sendiri tentang pernikahan. Bukan KI ini. Meski dia hanya seorang dokter, tapi dia dokter terbaik di Kuan Puliang. Dan dia tidak tanpa bakat. Dari astronomi dan geografi hingga pemerintahan. Tak bisa menemukan yang sepertinya di antara ribuan orang. Dan dia tidak ingin menjadi muji, karena sama seperti putriku. Aku tidak tahan dengan kegelapan dunia birokrasi. Aku hanya ingin menjadi orang biasa secara terbuka. Putri tidak mencari kekayaan, tapi meminta sepotong ketulusan. Meminta sepotong ketulusan. Aku tidak mengerti. Ayah melihat bayi tumbuh besar. Anak ini bukan orang sembarangan. Sukses di dunia ini bukan hanya tentang menjadi pejabat. Mara Lianark. Kenapa kau pikir aku akan mencarikan menantu yang buruk? Ayah berjanji. Kau berjanji. Oh, sayang. Ayah, aku tidak tenang. Ayah malu padamu. Aku bahkan tidak bisa memberikan mas kawin yang layak. Siapa bilang tidak ada mas kawin? Mas kawin terbaik untuk seorang putri adalah memiliki ayah yang baik. Wah, memang pantas keluarga besar, hahaha. Ah, Selamat, Kathleen. Selamat. Bezongkenyong Seresai. Selamat, ya. Diberkatilah kebahagiaan. Ya, selamat. Pezongkenyong Seresai. Indah, sangat bahagia. Selamat. cepat. Guan Pingqiu ada di sini. Kenapa bisa? Ada APA? Carrie. Tuan. Amble. Suap pribadi. Apa kejahatannya? Ayah. Tuan Luo, apakah kau pikir aku anak umur 3 tahun? Di dalam. Putuskan sendiri. Permisi, Nyonya Yao. Kuharap Nyonya Yao tidak keberatan.
Hadiah yang dia dapat darimu. Aku kembalikan apa adanya. Anjing tidak pandai membaca buku. Aku tidak mengganggu Nyonya Yao. Tuan Luo benar-benar lebih menyayangi putrinya. Apalagi masa depan anak ini. Bahkan nyawa istriku pun tidak kuinginkan. Indah bagai lukisan. Tuan Luo adalah pejabat istana. Apakah kau tidak mengenali pencuri asosiasi Azur ini? Lihat lagi, nyawa sponsor ini adalah milik Nyonya Luo. Bagaimana bisa? Kata-kata tidak berdasar. Tanda tangani kontrak ini. Aku bisa mengatur tugas untuk Ling Lang. Naonya. Pelayan ini dengan Luo Zhanshuan tidak berpendidikan. Apakah dia penjudi? Oh. Ada hal seperti itu. Baiklah, pikirkan lagi. Ambil kembali tidak. Naonya Yao, kau menipuku. Yang kau minta aku tanda tangani bukan jaminan sama sekali. Ini jaminan terbaik. Mendanai pemberontak asosiasi Azur. Setidaknya seharusnya. Buat keputusan. Lepaskan dia. Luo Qinglian Luo Rongyu menerima suap secara pribadi dan buktinya jelas. Tangku, ada juga bukti ibumu bersekongkol dengan asosiasi Tianjin. Terserah kamu. Liana, ini semua salah ibu. Ibu, maafkan aku, ibumu seharusnya tidak. Seharusnya tidak merenggut seluruh hidupmu. Aku mencoreng nama keluarga Luo, memalukan leluhur. Hidup jadi tidak berarti. Aku bilang iya. Kau berjanji. Aku berjanji. Nyonya Yao, aku bilang iya. Tapi kamu juga harus janji satu hal. Mulai sekarang, jangan pernah menyulitkan keluargaku lagi. Jangan khawatir, asal kamu tinggal di istana dengan patuh. Aku tidak akan menyulitkan ibumu. Sizirang, entre mereka Kelur dan Tunggu. Kakaki, kamu menyalahkanku? Tentu saja aku tidak menyalahkanmu. Apapun keputusanmu. Aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri. Bawa mereka pergi. Harus bekerja dengan kedua. Oke. Katakan apa yang ingin aku lakukan. Tidak perlu buru-buru. NAK. Tuan muda ini. Aku mengerti.
Kamu adalah He Lian. Barony. Hanson. Sementara uang minat pertunangan. Dunia akan bertemu. Ibu Fang. Tanya Xian Gongxian. Bantuan terakhir. Budak sudah dikembalikan. Tolong jangan datang lagi di masa depan. Hei, ayo. Nona. Nona. Pangeran dan putri bersikeras melindungi pangeran kecil. Kami tidak bisa menghentikannya. Bagaimana bisa kamu meninggalkanku? Aku juga tidak ingin sedih. Jaga kesehatanmu. Jaga baik-baik anak kita. Maafkan aku pergi lebih dulu. Kuil Barat dan Jiao. Lihat Dianjiang. Langit dan bumi. Ya. Fase. Kakak. Fua. Ini adalah pertemuan terakhir antara pangeran dan nona muda. Sejak hari itu, pangeran sangat menantikan kepulangan sang nona. Harapan itu puluhan tahun. Apa aku benar-benar mirip dengan putri baru? Pelayan telah menemani nona muda lebih dari 10 tahun. Dari penampilan hingga temperamen, tidak ada yang lebih tahu daripada budak. Karena ini, selama bertahun-tahun, banyak tuan muda dan istri datang mencari budak. Berharap melalui mata budak, menemukan seseorang yang mirip dengan nona. Pergi ke pangeran dan meminta beberapa keuntungan. Budak takut mensamari nona. Tidak pernah berjanji. Tapi aku melihatmu hari itu. Dari penampilan hingga suasana hati. Bagaimana bisa aku begitu mirip dengan nona? Kakak Jin Fang tadi. Aku membuat pernyataan. Aku meminta cuti beberapa hari untukmu. Jika kamu mau, kamu bisa melakukannya sekarang. Kamu bisa melakukannya sekarang.
Kamu bisa pergi beristirahat. Budak bersedia meninggalkan istana dengan surat itu. Semoga Nona Youth Middle School. Hei, ibu hati-hati. Terima kasih, Nona Kinglian. Ibu hati-hati. Cepat sekali masuk ke dalam peran. Ibu baik, Oke, kesetiaan dan kebaikan. oke. Dan Nyonya Yao, cantik dan cakap. Wanita di sekitarmu semua baik. Hahaha. Oh, aku bisa mendengarnya. Maksudmu aku tidak bisa melakukannya sendiri? Tergantung pada wanita, kan? Ya, aku benar begitu. Tuan Sin akan senang. Oke. Kamu datang padaku. Apa yang ingin kamu lakukan? Bukankah kakak Jin Fang sudah mengatakannya tadi? Untuk menyenangkan ayahku. Tuan-tuan lain mungkin. Tapi Tuan Sin, Anda tidak boleh. Baik. Pangeran tidak pusing saat memerintah Kuliang. Apalagi seorang wanita yang mirip dengan putri pertama. Bahkan putri pertama sendiri. Pangeran mungkin tidak mendengarkan. Putra telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Membangun dirimu menjadi putra yang berbudi luhur. Bagaimana bisa untuk sesuatu yang tidak pasti? Dan mengambil risiko. Lalu kenapa lagi? Aku dengar putri pertama meninggal beberapa hari lalu. Pangeran membuat seorang pangeran. Selama bertahun-tahun, pangeran telah menawan dan memanjakan diri. Tapi pangeran masih memiliki harapan tinggi untuk itu. Semua orang mengerti ini adalah cinta lama putri pertama. Tapi sekarang, jika seorang wanita menggantikan putri pertama, maka kursi pangeran bisa dipertahankan. Kenapa aku semakin tidak mengerti kata-katamu? Tentu saja kamu tidak mengerti. Kamu harus mengerti. Bisakah kamu masih menjadi Tuan Xian? Lalu kamu. Gadis yang begitu pintar. Jika bukan karena ayahmu. Aku benar-benar ingin menyimpannya untuk diriku sendiri. Lalu kenapa kamu tidak tinggal? Lu Bei tidak bisa tinggal. Apa yang bisa kulakukan? Menempatkan seorang pria yang mencintai sampai mati. Jika kamu bilang mau, kamu mau. Kamu begitu kejam. Masih belum ada pengaturan? Kamu tidak perlu mengikuti. Apa yang kamu lakukan? Kamu meletakkan Mami Fang, itu anak keempat. Nona Kinglian. Mesuklah. Hei 4. Kakak ketiga sudah kehabisan napas. Di mana kamu bernyanyi di siang hari bolong? Aduh, kenapa kamu melihatnya? Jangan bilang. Kapan kakak ketiga menjadi takut dengan dalam? Lebih baik lebih daripada kurang. Wanita yang kamu kenal. Ah, hati-hati. Itu tidak semuanya, kan? Adik junior tidak seperti ini. Kakak ketiga, perhatikan tubuhmu. NAK. Bagaimana bisa aku membiarkan anakku melakukan hal kecil seperti ini? Ini untukmu, berikan padaku dulu. Tidak ada hal besar atau kecil di sini bersamaku. Hanya urusanmu.
Apa yang kamu tertawakan? Aku baru saja melihat anak ketiga. Raja di siang bolong. Di gerbang rumah besar. Baru saja melihat seorang wanita. Dikerita dengan tergesa-gesa. Hei, kapan anak ketiga ini menjadi begitu gelisah? Itu bukan dirinya. Di pintu masuk istana. Apakah Nyonya Yao benar-benar menemukannya? Tidak, aku harus pergi memeriksanya. Jika ini benar, saat diberi gelar kebangsawanan, Mungkin menjadikannya Jenderal Zaode. Liu yang pergi mencari angsa salju yang kembali ke istana untuk hadiah. Ya, Kamu mau pergi kemana? surat untuk anak. Apakah kamu akan melihat wanita itu atau anak ketiga? Karena selir ini telah memilih tuan muda sebagai suaminya. Maka yang mewarisi raja hanya bisa anak. Semua orang lain adalah musuh selir. Termasuk kakak ketiga, DLL. Jika kamu pikir aku bukan yang paling berpeluang menang tahta, apakah kamu akan menikahiku? Nona, King Lian, aku akan mengajarkanmu berjalan dulu. Ingat satu kali, Pangeran menangani urusan pemerintahan. putri masuk dan keluar King Kang Hall 3 kali dengan kue dan sup. Pangeran tidak menyadarinya sama sekali. Dan tidak setetes sup pun tumpah. Pangeran selalu memuji putri ringan seperti burung layang-layang. Sikap yang anggun. Oke, kita mulai. Ada dua hal yang perlu kamu fokuskan. Pertama, mangkuk di nampan ini tidak boleh bersuara. Kedua, lonceng di bawah kakiku tidak boleh bersuara. Oak. Baik. Ini yang keenam. Tidak bisa duduk diam. Kecuali Nyonya Di dan Nyonya Ye. Sudah mengirim orang untuk melihat. Nyonya Di dan Nyonya Ye masih bisa menahan napas. Ikan kecil dan udang lainnya ini abaikan saja. Bersaing untuk mendapatkan perhatian di hari biasa. Anak laki-laki benar-benar punya sesuatu yang dikhawatirkan. Berapa banyak? Apa yang diketahui Nyonya? Untungnya, Nyonya membantu. Ini adalah berkah anak laki-laki. Seperti bunga. Kamu pikir yang master benar-benar membutuhkanku? Maksudmu kakak Jin Fang? Nyonya, bukankah kamu sudah mengatakannya? Dikatakan bahwa Nani Jin Fang meminta burung beo beberapa hari yang lalu. Dia datang untuk membalas budi. Kuharap begitu. Datang lagi. Luo Qinglian, putri Luo Rongyu, melihat pangeran. Katakan apa? Kamu belum makan? Ro Uton, Luo Qinglian, putri bulu. Yin Wanchun. Apa yang dia makan untuk makan siang? Hui Gongzi makan daging sapi. Tidak heran kamu percaya diri seperti sapi. Tuan Xin, apakah kamu belum pernah bertemu putri pertama? Bagaimana kamu tahu cara dia berjalan? Bagaimana berbicara? Jika Tuan Xin mencoba membuat segalanya sulit, maka aku tidak berlatih. Nona King Lian. Istirahatlah jika kamu lelah. Tidak lelah. Aku hanya merasa sesak di dada. Aku merasa lingkungannya pengap. Aku ingin pindah ke tempat yang lebih luas. Tidak boleh. Kenapa tidak kenapa? Anak ini, kecuali kekinjuan Young Master. Lengwe Pavilion ke adalah yang terbesar. Aku tidak percaya tidak bisa membiarkanmu pergi. Hei, Song Dacuan. Mari tebak idiomnya. Nyonya Yao ingin aku belajar keras. Maka kamu harus mengabaikan kebutuhanku. Siang, aku merasa mencari lapang. Aku ingin pindah ke tempat teduh. Kamu menolak, dan sekarang aku merasa sesak lagi. Aku mencari tempat yang luas. Kamu masih tidak setuju. Apa sebenarnya yang kamu pikirkan? Dengan hati. Hei, karena kamu ingin mengalihkan perhatianku. Hantu. Perhantu. Aku benar. Kamu sangat pintar.
Tapi tahukah kamu di mana kamu salah? Tidak ada wanita yang pergi. Pria yang dicintainya akan tenang sepertimu. Berubah-ubah. Jangan biarkan dia lolos. Berubah-ubah. Tian Kai. Tuan muda, kamu sangat mudah ditebak. Nyonya keempat. Gadis. Kenapa kamu baju de Serbo? Menabrak nyonya keempat. Berapa kepala yang harus kamu bayar? Naomi Kimpat, maafkan aku. Mudah terkutuk. Naomi Kimpat, maafkan aku. Benggan. Senyonya. Biasanya kamu yang paling tahu tata krama. Saat ini, aku masuk ke pavilion musik lamaku. Sedikit tidak sopan, kurasa. Anakku baru saja mendapat beberapa. Sueyan dengan sepenuh hati membawanya untuk Nyonya Yao cicipi di awal. Apakah ini mendesak? Oh, bagaimana? Nyonya Yao, tidakkah kamu mengundangku masuk? Sueyan, aku menerimanya. Nyonya keempat, silakan kembali. Ingat periksa. Kurasa lebih baik aku mengantarnya ke rumah Nyonya Yao sendiri. Hei kamu. Kakak ketiga. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Dulu, ayahku memikirkanmu. Rumah ini sengaja dibuat meniru rumah besar kampung halaman. Ketika aku dewasa untuk membangun rumah, dia mewariskan rumah ini padaku. Jadilah seorang anak. Cantik sekali. Sampai teratai mekar. Pasti lebih memikat. Apa nama kolam ini? Wei Zizi. Wei Zizi. Tepat sekali. Kolam ini dibangun untukmu. Jianjia sedih. Bai Luwei 11. Yang disebut Yiren. Di dalam air Emai. Ayahku memberikanku rumah ini. Hal pertama yang mereka lakukan adalah membangun kolam ini. Semua sudah berlalu. Mengapa kakak ketiga menyebutkannya lagi? Ya, semua sudah berakhir. Mengapa kau menyebutnya lagi? Lagi pula, kamu sekarang adalah nyonya keempat. Apa yang memikirkannya? Apa yang untuk kakaknya? Itu untuk mencegahmu. Kakak ketiga bilang untuk berjaga-jaga terhadapku. Kakak ketiga sudah tahu bahwa Zime akan datang. Jadi sengaja menungguku di pavilion Lanyue. Bagaimana aku bisa tahu? Kakak ketiga bertemu putra keempat di gerbang Hongyan. Aku yakin sang putra akan memberitahuku. Aku tiba-tiba tidak mengerti. Apakah kamu mengerti aku atau tidak? Dulu, kamu pikir aku tidak ada harapan. Jangan ragu untuk meninggalkanku dan menikahi anak keempat. Sekarang kamu datang untuk meraguiku. Karena aku sudah kehilangan begitu banyak. Kolam setengah menit tidak diperbolehkan. Ya.
Hei. Penuh kasih dan setia. Bisa sastra, bisa bela diri. Sayang sekali. Pembunuh cepat. Tangkap pembunuhnya cepat. Cepat ke sana. San Nancun di sana menangkap pembunuhnya. Putra, Sudah larut. Antar nyonya keempat. ini nyonya keempat, silakan. Oh nyonya, ada apa denganmu? Ada apa, nyonya? Perutku sakit. Pastinya baru saja terjadi kecelakaan. Kenapa kamu tidak pergi mencari dokter? Tapi putranya memerintahkan. Tahan sebentar. Nyonya, Anda sangat berani. Bahkan tidak peduli apakah istriku hidup atau mati. Sadak Nayonya, Tunggu sebentar. Aku akan segera kembali. Nyonya sudah pergi. KKI. Bagaimana dengan Nyonya Yao? Pembunuh melakukan pembunuhan. Apa yang kamu katakan? Tidak. Nyonya Yao, aku mohon. Jangan bunuh dia. Linger tidak perlu bertanya padanya. Tidakkah kalian mati bersama? Apa yang Bejitu menekatkan? Aku membunuh kakak baikmu. Nyonya Yao, aku pintar. Untuk konfirmasi secara serampangan. Tuan, tolong banyak-banyak. Lepaskan KKI. Linger, Jangan dipukul. Bagaimana jika rusak? Penggan. Aku tidak menontonnya lagi. Pelayan berjanji akan belajar aturan dengan baik. Bersiap dengan sepenuh hati untuk memilih puisi. Apa yang baru saja kamu sebut dirimu? Mulai sekarang, Nyonya Yao adalah tuan. Budak adalah pelayan. Pelayan ini bersedia melayani Nyonya Yao Lian Er. Lo King Lian. Ingat apa yang kamu katakan hari ini. Tidak berani melupakan. Wajahmu, itu adalah berkahmu. Juga bencana bagimu. Lepaskan. Lily, Leo.
Wanita ini tidak boleh diremehkan. Pom 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 pom. Kamu di mana? Pom 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 pom. Segera keluar. Pom pom, kenapa kamu mengabaikanku? Semua orang di keluarga ini takut padaku. Tidak ada yang benar-benar bermain denganku. Ibu akhirnya menemukanmu untuk menemaniku. Tapi kenapa? Kenapa kamu juga menghindariku? Rong 9, bisakah kamu keluar? Aku akan memberimu ikan. Makan banyak ikan. Kirim beberapa pelayan lagi untuk melayanimu. Bolehkah aku membuatkanmu sarang yang paling indah? Mungkin itu bukan yang dia inginkan. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu apa yang Rong Cheng inginkan? Dia ingin bebas. Ingin melakukan apapun yang kamu mau. Aku ingin keluar dan melakukan apa yang ingin aku lakukan. Kenapa? Bukankah di sini menyenangkan? Aku tidak baik padanya. Di sini menyenangkan, tapi juga tidak bahagia. Sama seperti kamu, meskipun kamu seorang anak kecil. Bukankah kamu juga tidak bahagia? Bagaimana kamu tahu aku seorang tuan muda? Semakin tinggi, semakin sederhana yang aku inginkan. Anak biasa mungkin jauh lebih bahagia darimu. Apakah kamu ingin masuk dan mencari pom-pom? Tidak, aku tidak mencari dia. Karena aku suka pom-pom. Seharusnya aku membiarkannya melakukan apa yang dia suka. Aku hanya ingin membebaskanmu. Kamu sudah terkunci seperti ini. Pasti tidak bahagia. Apa yang Fa lakukan? Ayah, aku ingin membebaskan adikku. Adik, jangan dilepaskan. Adikku akan pergi besok. Benarkah? Ayo. Kamu pergi ke sana bermain dulu. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan pada adikku. Oke? Percayalah pada kekuatan Anda untuk menipu anak-anak. Sekuat menipu seorang wanita. HM. Sangat membenciku. Sepertinya akun Lu Bei ada di kepalaku. Jika kamu datang untuk membuat masalah, maafkan aku. Hei gadis. Oke. Kamu tahu cara menulis? Lihat. Ayo. Ya ampun. Kertas ujian rekrutmen. Terus lihat. Aku tidak menyangka ini. LVBI akan diam-diam merujuk. Itu tidak mungkin. Dia jelas tidak menyukainya. Kenapa dia tidak membencinya? Dia tidak. Hanya karena kamu tidak suka. Ini adalah artikel terbaik tentang rekrutmen tahun ini. Tapi selain berbakat. Tebak apa lagi yang aku lihat? Keinginan. Keinginan untuk ketenaran dan kekayaan. Aku belum pernah melihat satu orang pun. Dia sangat merindukan. Apakah kamu benar-benar percaya dia akan rela menyerah seumur hidup? Oke. Karena aku suka pom-pom. Kamu harus membiarkannya melakukan apa yang dia suka. Lalu aku akan menemani dia mengejar ketenaran. Untuk ketulusan. Apa nilai pengorbanan ini? Gadis itu sedang dalam perjalanan menuju ketenaran. Dari mana datangnya ketulusan? Bagaimanapun, ingatlah apa yang aku katakan. Selalu ingat. Oke. Lupakan dia. Untukmu. Ini mungkin bukan hasil terbaik. Kenapa kamu menghiburku? Apakah ini tidak bermoral? Tuan Xin juga punya saat-saat hati tidak tenang. Istirahatlah lebih awal, gadis.
putri rakyat Luo Qinglian bertemu pangeran. Sifat Shen Yun. Persis sama seperti saat putri pertama masuk ke istana. Tidak sia-sia, aku sudah bekerja keras beberapa hari ini. Kalian juga akan kembali ke istana hari ini. Jika Nona Qinglian membutuhkan sesuatu, itu juga perhatian. Kenapa kamu begitu baik padaku? Pelayan ini memperlakukanmu baik karena aku merindukan Nona. Tapi ada satu orang lagi. Kehilangan jauh lebih dari sekadar budak. Jauh lebih menyakitkan. Pangeran. Selama bertahun-tahun, pelayan itu melihat ketergila-gilaan sang pangeran. Dari muda hingga tua. Aku tidak pernah melupakanmu sedetik pun, Nona. Pangeran sedang berbaring di bawah sinar matahari. Nona pasti sedang menunggu di alam baka. Jika ada yang menggantikan Nona untuk menghibur sang pangeran, Nona Izumi, kamu akan merasa lega. Aku pergi menghibur sang pangeran. Siapa yang akan menghiburku? Luo Qinglian tiba. Sang pangeran tiba. Uji coba dimulai. Gadis-gadis bangsawan. Lihat berdasarkan nama. Yang mulia, lihat itu. Gao Miawan, putri seorang ahli matematika tinggi. Gadis kecil Gao. Yang ini. Putri Gao Shouren. Gao Miawan. Hadiah 10 tael perak. Untuk menghibur kesusahan. Para wanita terhormat. Silakan bersiap untuk masuk taman menemui sang pangeran. Saudari-saudari terkasih, air di baskomku masih dingin. Jika semua tidak keberatan, mari kita gunakan bersama. Kalau begitu terima kasih, saudari.
Wajahku sakit. Apa yang terjadi dengan wajahku? Bangun dan biarkan aku melihat. Ah, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apa yang masih kamu lakukan? Serahkan pakaianmu. Lu Zongxianzi. Pangeran. Bagaimana? Apakah ada sesuatu yang mengejutkan untuk raja ini? Bukan karena sesuatu terjadi. Apa yang salah? Nyonya tidak baik-baik saja. Ini tidak baik. Apa yang kamu katakan? Yogi yang mirip layak suami. Aku takut tidak akan bertahan. Cepat tanyakan pada sang pangeran. Cacat wajah. Bukan Luo Qinglian yang cacat wajahnya. Bagaimanapun, istana kiri dan kanan tidak bisa menerimanya. Liu Yan pergi menemui sang pangeran untuk mengundangnya. Segera pergi ke istana. Tuan muda sedang bermain catur. Bermain catur dengan siapa? Tuan Kancang Si Yuan sangat ahli. Silakan segera pergi. Dari Kayu Sopono. Pastikan untuk meminta Tuan Yuan ikut bersama. Aduh, Tuan Li. Anda juga datang karena cacat wajah Xuan Nu? Benar, sejak pangeran tiba di kota Kuliang. Belum pernah terjadi hal yang begitu arogan. Aku tidak tahu Xuan Nu milik siapa. Berani sekali? Ia bahkan tidak tahu. Apakah itu kejahatan yang pantas dipenggal? Benarkah? Kudengar itu dari keluarga Luo Rongyu di departemen Dianyi. Namanya Luo Qinglian. Aduh, cepat pergi. 3 orang dewasa. Laporkan pada pangeran. Ini adalah Xuan Nu yang meracuni. Putri rakyat Luo Qinglian memohon keadilan dari Wang Ye. Aku baru saja merusak wajah 3 Xuan Nu milik raja ini. Aduh. Bagaimana kabar raja ini? Pangeran adalah dewa Kuliang. Seberapa besar pun masalahnya, selama pangeran ada, langit tidak akan runtuh. Pangeran baik-baik saja. Kuliang aman. Jelas bicara. Tidakkah kamu takut? Wanita ini hati nuraninya bersih, jadi tidak perlu takut. Angkat kepalamu. Putri Fuer memohon keadilan dari pangeran.
Laporkan pada pangeran. Ayah dari 3 Xuan Nu meminta bertemu di luar istana Fajra. Banyak pejabat juga datang. Memon pangeran menghukum mati si pembunuh. Pangeran tiba. Pangeran. Ada apa? Pangeran. Gadis kecil itu terpilih masuk istana. Aku sudah lama berharap bisa memenangkan hati sang pangeran. Berdiri di depan pangeran dan melayani pejabat bawahan. Tak disangka belum sempat bertemu pangeran. Sudah dibunuh duluan. Wajahnya rusak. Mohon para pejabat mengambil keputusan. Hukum berat si pembunuh. Mohon para pejabat mengambil keputusan. Hukum berat si pembunuh. Penkan. Raja penderitaan di hatimu tahu. Lu Qinglian. Para wanita ada di sana. Apa kalian dengar semua yang mereka katakan? Gadis desa mendengarnya. Ada yang ingin kau katakan? Kembali ke pangeran. Para gadis juga memiliki ayah. Ayah gadis desa juga menganggapnya sebagai mutiara di telapak tangan. Jadi aku sangat paham bagaimana orang dewasa mencintai anak perempuannya. Tapi para nyonya ini benar-benar tidak kucelakai. Berapa orang yang berani dan melihat mereka menggunakan air di baskommu, langsung merusak penampilan. Kau masih ingin menyangkal. Aneh. Siapa yang menyakiti orang akan terlihat jelas di depan umum. Taruh racun di baskom sendiri. Dicuri di tempat. Apakah ini bunuh diri? Ini jelas kelicikannya. Hanya menunjukkan dia ingin menggunakan cara ini untuk membersihkan tersangka. Itu aneh. Jika aku ingin membersihkan tersangka, kenapa tidak kuberikan diam-diam saja? Keracunan, banyak Xuan Nu akhirnya mati tanpa bukti. Tanpa diketahui. Bukankah lebih baik? Dan kalian para pejabat seharusnya sudah mengetahuinya, bukan? Para nyonya, daun yang tertiup angin. Mengotori air di baskom. Aku bukan adik Zhuge Liang. Akankah aku memanfaatkan angin? Aku juga ingin meminjam angin dari Tuhan. Dan ketiga, aku belum pernah bertemu para nyonya. Jika aku ingin menyakiti, ini hanya bisa untuk menghilangkan lawan. Ada lebih dari selusin wanita misterius di dunia ini. Aku hanya menyingkirkan 3. Apa gunanya? Jika bukan karena kamu. Mengapa ada air beracun di baskommu? Apakah ada yang menjebakmu? Tidak dijebak. Sedang mencoba membunuhku. Asalkan kamu mengatakan siapa orang itu. Tunjukkan bukti. Kami tidak akan menyulitkanmu. Gadis desa tidak tahu. Aku hampir mempercayaimu tadi. Segera bunuh pendosa yang pandai bicara ini. Luo Qilian. Ada beberapa pejabat yang terlibat. Ini juga terkait dengan hati para pejabat Kuliang. Jika kamu tidak bisa mengidentifikasi orang lain, maka raja ini harus menanganimu. Kamu mengerti? Orang mengerti. Sekarang kamu mengerti. Kalau begitu katakan padaku. Jika putri pangeran bersaksi melawan orang lain, itu hanya spekulasi. Dan tidak ada bukti.
Aku telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Sekarang gadis kecil itu tidak bersalah. Jika pembunuh tidak bisa dihukum berat, wajah apa yang dimiliki pejabat rendah untuk hidup di dunia ini? Minta pangeran memberikan kematian pada pejabat rendah. Minta pangeran memberikan kematian pada pejabat rendah. Pangeran. Ini semua adalah pahlawan Kuliang. Harap pikirkan 2 kali. Jangan pernah mematahkan hati semua orang karena seorang wanita. Kamu orang biasa yang hitam putih. Kakak Yi, cepat. Aduh. Nona, hati-hati. Hina, Aku menyelamatkanmu. Bahkan jika kamu bisa keluar dari aula ingkang. Bisakah kamu keluar dari istana? Apakah kamu ingin ditembak panah? Pamponi Parani. Cabut dan potong. tidak. Jangan bunuh pangeran. Pangeran. Aku mengaku bersalah. Semua ini aku. Semua ini aku. Aku iri pada diriku sendiri. Ini bukan urusannya. Aku memohon pada pangeran untuk menyelamatkan nyawanya. Linker. Pangeran ada di bawah perintahku. Kamu tidak bisa mengambil keputusan sebelum kuil. Pangeran. Jika Putri Xian tidak mati karena pangeran, apakah pangeran masih akan berkorban untuknya? Kurang ajar. Siapa yang mengizinkanmu bicara begitu lancang, Tuan? Kematian itu mengerikan. Tapi ada pepatah bahwa kematian itu layak. Putri Xian lebih memilih mati demi melahirkan pangeran. Dia mati dengan baik. Dan sekarang jelas. Ada juga orang yang rela mati untuk itu. Pangeran, jika kamu merasa bahwa rakyat juga setengah mirip dengan putri baru, putri meminta pangeran. Gadis desa memohon belas kasihan pangeran. Biarkan gadis desa mati di tempat yang layak. Mohon pangeran penuhi. Luo Qingnian. Sudah memutuskan? Pikirkan lagi. Linger tidak bisa. Pemuda Luo membunuh Xuannu. Douse tak termaafkan. Berikan pangeran 1 menit.
Kakak Jin Fong. Hamba berani. Mohon dengarkan hamba, mohon para tuan dan menteri berkata beberapa patah kata. Kakak Jin Fong. Aku tidak menyangka kamu di istana begitu lama. Apa yang ingin kamu katakan? Pangeran Meng masih ingat hamba. Hamba masuk istana bersama putri sebelumnya. Tidak pernah pergi. Hidup ini berlalu di istana. Hamba sudah lama terbiasa dengan istana. Tidak bisa meninggalkan istana. Tapi penyesalan terbesar hamba. Putri pertama meninggal lebih awal. Hamba gagal melayaninya seumur hidup. Ingat hal-hal ini. Itu sangat hebat. Itu sangat hebat. Nona, perlakukan budak dengan baik. Bertahun-tahun. Budak tidak pernah melupakan Nona. Hadirin sekalian. Pangeran merindukan putri pertama. Tapi tidak pernah karena penampilan Nona Qinglian. Bidi Kenjia Kilonggara. Meskipun Nona Qinglian sendiri mengaku bersalah. Tapi seperti yang Anda lihat, pengakuan juga merupakan jalan terakhir. Pembunuh sejati pasti orang lain. Meskipun saya tidak lama bergaul dengan Nona Qinglian, tapi para budak percaya. Dia pasti bukan orang yang jahat dan keji. Budak tahu. Omong kosong. Tidak ada yang bisa membuktikan kesucian Nona Qinglian. Jika Anda tidak bisa meredakan amarah para dewasa. Maka biarkan budak ini meminta maaf untuk Nona Qinglian. Tidak. Anli. Ada. Mami tersayang, setialah pada Tuhan. Hatinya bisa diungkapkan. Hatinya mungkin memiliki. Waralaba Benwang. Dimakamkan di pemakaman Putri Sian. Biarkan mereka datang bersama. Datang. Semua orang. Ada rekan kerja raja di sini. Ada putra raja. Mereka semua adalah orang-orang terdekat raja. Ini keluarga. Karena ini keluarga, mari bicara tentang keluarga. Raja telah melewati setengah abad tahun ini.
Kematian putri pertama selalu menjadi luka di hati raja. Putri pertama meninggal lebih awal. Aku tidak melupakannya selama bertahun-tahun. Sangat ingin menemaninya lebih awal. Jika tidak ada martir Ibu Jing Fang hari ini, raja mungkin belum bisa membuka mulut ini. Raja menjaminmu, pelakunya akan segera ditemukan. Memberi kalian semua penjelasan. Aku berharap bisa segera mengetahui kebenarannya. Aku berharap bisa segera mengetahui kebenarannya. Pegawai bawahan ini tidak rela. Apakah putri bupati ini mati sia-sia seperti ini? Tidak adakah yang bisa disalahkan? Siapa namamu? LVBI, nama lengkap LVBI. Pembunuhan di depan kuil. Dosa tidak bisa dimaafkan. Berkah dan serangan abadi. Menteri berharap segera menemukan kebenaran. Pangeran, kebenaran belum terungkap. Wanita ini tidak boleh masuk ke kediaman kerajaan. Mohon tangani secara terpisah. Aku akan berada di sini tahun ini dan tahun depan. Apakah ada yang ingin kamu katakan lagi? Tetapi para wanita tidak memiliki bukti untuk membebaskan mereka. Jika ada hukuman, para gadis tidak mengeluh. Sampai pelakunya teridentifikasi. Xuannu Luo Qinglian. Kebat status Xuannu. Turunkan menjadi budak. Barakan. Barakan. Berikan tuan muda kelima Helian Zuo sebagai budak. Apakah itu boleh?
Pergi. Anak. Nona Lin ini pergi ke dasar putra kiri untuk timur dan barat. Ini tidak akan mudah. Oh, apa urusan kita jika orang hidup atau mati? Pergi, 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 pergi. Pangeran. Pangeran kelima dan Nona King Lian telah pergi selama puluhan tahun. Kamu harus membiarkannya tenang. Li Xiuchen menyampaikan perintah. Pemilihan ini selesai. Mereka yang belum terpilih akan dikirim pulang. Tinggalkan di kediaman. Tinggallah saja. Nona, Dongli. Keluarga tahu. Apakah mereka baik-baik saja? Hal besar seperti ini terjadi. seberapa lebih baik? Mereka merindukanmu. Tapi aku tidak ingin kamu merindukan rumah. Nenek tua itu menyuruh gadis muda itu untuk tidak memikirkannya. Katanya selama orang masih ada, tidak ada hambatan yang tidak bisa diatasi. Tuan muda tertua tidak tahu urat mana yang diluruskannya. Belajar keras untuk mendapatkan reputasi. Ada apa, Nona? Aku marah pada diriku sendiri. Aku membuat keluargaku khawatir. Itu menyebabkan Kai terkena penyakit murahan. Kai selalu sombong. Sekarang keluarga mereka ingin Bova menjual Su. Wanita ini menjadi budak dan pelacur. Kamu hanya sampai kata orang. Dan generasi tidak bisa berubah. Bagaimana dia bisa menahannya? Dongli, kamu pergi ke Kai untuk membantuku menyampaikan pesan. Bukan kata yang buruk. Lebih suka gaya tinggi yang romantis. Tidak kasihan pada zaman riasan sederhana. Nona, apa artinya itu? Dia tahu kamu melihatnya. Minta dia membalas. Baiklah, silakan masuk. Kami masih menunggu. Pergi. Nona, Mulai sekarang, keluarga Li akan diturunkan ke tempat murahan. Kecuali ujian kekaisaran. Kecuali ibu kota yang bergerak di bidang pertanian dan industri kota. Tidak bertanggung jawab untuk menikah dengan publik. Siapapun yang menikahi orang yang tidak tersentuh. Seluruh keluarga akan diturunkan menjadi paria. Diturunkan dari generasi ke generasi. Tidak pernah berubah. Tepat sekali. apa yang terjadi? Aduh, ada apa? Mengapa mereka mengklik untuk melihat diri mereka sendiri? Aku tidak percaya keluarga mereka bisa melakukan hal seperti itu. Sekarang menjadi pedang. Ayah, hahaha. Aku telah berlatih pengobatan turun-temurun. Tidak menyangka ada kemelenggan hari ini.
Aku malu pada leluhurku. Anak ini tidak berbakti. Anak pedang halberd ini pasti akan. Ada apa, ayah? Ayah, ada apa denganmu, ayah? Tuan, Tuan, Ayah, bangun. Tuan, Tuan. Bangun. Tuan, Tuan. Aduh, apakah ini meleset? Jika bukan karena budaya yang diberikan oleh pangeran, kamu sudah dipukuli dan dimarahi. Bagaimana bisa mencuci kubis tanpa merusak daunnya? Pekerjaan dapur. Kamu tidak melakukannya. Mari pergi ke tempat lain. Aku masih bisa melakukan ini. Itu pekerjaan kasar. Budak tidak membedakan pekerjaan kasar dan pekerjaan teliti. Karena aku tidak tahu apa-apa. Mari mulai dengan ini. Ini berhasil mengundang leluhur seperti ini kembali. Bagaimana melayaninya? Itu tidak ringan. Itu tidak berat. Wanita yang merampas ayahnya. Bisakah itu masih baik? Kamu pikir aku ingin? Hahaha. Hahaha. Baiklah. NAK. Gongzi, tenanglah. Selir juga tidak ada di istana ini. Tapi sekarang aku sudah kembali ke rumah. Maka kita bisa membicarakan urusan keluarga ini. Lebih suka gaya romantis yang tinggi. Jaga dunia tetap sederhana dan berdandan. Berhenti minum, nyonya kita masih menunggu. Apakah kamu ingin membalas atau mengirim pesan? Tidak. Tidak ada surat. Tidak ada bunga juga. Aku tidak menyalahkannya. Rumah sakit telah menyita semua asetnya. Melibatkan anggota keluarga. Wajar jika dia depresi. Tapi Nona jatuh dari langit ke tanah. Tidak, aku masih khawatir tentangnya. Para budak sudah pergi ke dia berkali-kali. Tapi dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk khawatir tentang nyonya. Jangan menyalahkannya karena dia seorang budak. Bagaimana bisa dibandingkan dengan memiliki energi pedang? Dia tidak bisa merawatku untuk sementara waktu. Tidak banyak kayu di dapur. Aku pergi ke kayu untuk mengambil banyak. Tidakkah kamu punya tangan dan kaki? Ada waktu untuk datang sini. Berapa banyak hal yang tidak bisa diambil? Aku akan dilakukannya. Ada apa denganmu? Aku akan segera pergi. Nona, pulanglah. Jangan bilang KKI. Katakan saja. Aku baik-baik saja. Pergi. Hei, hei, nak. Tuan muda. Tuan muda. Tuan muda. Tuan muda. Aha. Si lima tua. Bagaimana bisa kamu baik-baik saja jika ditembak? Hei, UPS. MA gila benar-benar sesuai dengan reputasinya. Sudah bagus sepanjang jalan. Bagaimana aku bisa sampai di pintumu? Seperti melakukan kejahatan. Gila dan bergegas masuk. Tidak, aku harus kembali dan membereskan. Aku melihat kuda ini. Kakak ketiga, bisakah kamu menangani kuda ini?
Ah, benarkah? Hei, si lima tua. Kamu adalah orang yang paling tahu kuda di dunia. Tolong bantu kakak ketiga melihat. Apakah kakak ketiga sudah tertipu? UPS, aku sudah mengumpulkan barang-barang bagus selama bertahun-tahun. Ambil setengah dan ganti. Aku menggantinya dengan kuda gila. Kuda engine. APA Kuda engine. Ini adalah BMW yang berharga. Kamu harus bisa menunggangi BMW. Pas saja, aku akan kembali dan jualnya dengan harga. Hei, jangan, kakak ketiga. Apa yang kamu buru-buru? Nyonya. Kakak ketiga jarang datang. Cepat siapkan anggur dan makanan. Aku mesti mabuk ini kepada. Ini adalah putri tua Hong yang dipersembahkan raja kepada ayahnya. Aku mau kasih tahu sesuatu. Cuma anggur ini. Kalau dipadukan Dengan buah RBI. Iya, RBI kan? Aku juga bikin ini di sana. Kalau si kelima suka. Nanti aku kirimkan beberapa toples. Minumanku mungkin gak kalah enak dari punyamu. Kakang ketiga. Coba deh hidangan ini. Ini resep yang sudah hilang. Mernai. Dasar luar. Nggak bisa makan resep yang hilang. Oak. Aduh, hati-hati. Oke. Cicipin dikit. Hei si kelima. Aku lagi ngomongin kudaku. Kamu cuma minum dan makan di meja ini hari ini, kan? Gak ada niat sentuh kudaku? Masa sih? Enggak. Kan bisa makan enak. Santai aja. Minum. Tuan, cepat gerakin sumpitmu. Ah, ini favoritmu, dong popor. Sup ini. Supnya juga kurang. Sup ini. Wang Fu pesan resep rahasia ubi jalar. Aku tahu rumah pangeran pesan ubi yang bagus. Tapi itu nggak benar. Nggak. Aku punya resep yang sama. Tapi apa? Nggak bisa nandingin rasa semangkok ini. Kelima, kamu akhirnya punya sesuatu yang enak. Oak. Ah, hidangan ini nggak bisa nandingin sup ini. Itu yang aku bilang. Kakang ketiga yang masak apa ini? Itu yang aku bayar mahal. Kakang ketiga suka. Oke. Ambil aja. Kakang ketiga. Bukannya itu yang diinginkan saudara? Lakukan yang kamu suka. Baiklah aku. Aku akan ganti anggur dengan sup. Ganti anggur dengan sup. UPS, aku harus berterima kasih pada Lau. Ham. Masih belum pas. Ini tidak ada hubungannya dengan koki. Ini yang menyalakan api. Pinyelak API. Itu Rocky. Ya, mudah. Kakak ketiga benar-benar hebat. Banyak koki handal di sini. Tapi hanya ahli yang tahu bahwa api adalah cara terbesar. Koki ini mengirim pelayan api. Tentu saja bukan APA. Aduh. Kalau begitu aku harus berterima kasih pada yang kelima. Yang kelima sangat dermawan. Apa aku tegas mengambil kuda itu? Kakak ketiga. Apa yang kamu lakukan? Kalau tidak mau, ya sudah.
Terima kasih kakak ketiga. Kakak kelima akan melakukannya dulu. Aduh, tuangkan untukku. Tuangkan. Ayo, mabuk musim semi kembali. Oh, sayang. Lakukan yang kamu suka. Mau pergi kemana? Ya pergi sekarang. Mau pergi kemana dan apa yang ingin mereka lakukan? Jangan tanya lagi. Nyonya memerintahkan. Suruh kamu menunggu di pintu. Gadis api. Ikut aku. Mulai sekarang, kamu akan menjadi Heliansinku. Kenapa aku harus ikut kamu? Kenapa orang-orangmu tidak ikut aku lagi? Kenapa orang yang bukan milikku menungguku di sini? Tuan Xin, tolong hormati diri sendiri. Aku seorang budak. Itu juga pemberian pangeran. Aku tidak bisa tidak mengantar kalian bolak-balik. Lepaskan. Lepaskan. Kamu sangat membenciku. Aku lebih memilih menjadi budak. Kamu tidak ingin menjadi selirku, kan? Jadilah selir. Nyonya, lebih baik makan sedikit. Luo Qinglian yang tidak memenuhi harapannya. Diturunkan menjadi budak. Kenapa kamu menyusahkan dirimu sendiri? CSI usahaku. Hei, kalian lebih lincah. Hei. Oke. Gantung lentera itu di sana. Oke, apa yang terjadi di luar? Nyonya Tuan Xian. Aku tidak tahu pesan apa yang baru saja kukirim ke Nyonya Di. Sibuk di mana-mana. Apa yang sedang kalian sibukkan? Banyak orang sedang mengatur Liun Xiazhu. Di gerbang, Bahkan petasan sudah digantung. bagaimana dengan sang pangeran? Aku pergi ke tempat pangeran kiri. Teratayong jatuh. Tidak heran sang pangeran selalu mengabaikan urusan bisnis. Kali ini, untuk pemilihan pelayan. Kupikir sang pangeran mencintaiku. Tidak menyangka tertarik pada Luo Qinglian ini. Antana, Apakah kamu akan merebut wanita sang pangeran? Apa yang dilakukan wanita yang menipu anak ketiga dan ayahnya? Itu di aula. Bukankah dia juga bersembunyi bersama? Mungkin kita hanya melihat lengannya. Aku tidak melihat kekuatannya. Kakak Kimpat maksudnya. Jika Luo Qinglian ini diselesaikan, Ayah menyayangi anjingku, menyayangiku. manfaatkan semuanya. Tidak mungkin. Anak ketiga adalah tuan muda terkenal. Sejak kapan kota ini ada? Jangan lihat dia selalu menganggur. Tapi kapan kamu menunda melihatnya? Hebejiksanan besar seperti orang bodoh. Mungkin kira. Kita semua tertipu. Kakak ketiga ini terlalu buruk. Oak. Dan kamu, Mengusir orang penting hanya karena kuda patah. Itu. Apakah itu dariku? Baik. Kamu yang pergi. Kamu yang bilang ini berguna. Tapi kakak keempat, aku masih tidak mengerti. Jadi bagaimana kamu menenangkannya? Aku khawatir kita terlambat memikirkannya. Maka sudah terlambat. Kita tidak bisa memikirkannya. Tapi beberapa orang bosan. Siapa? Minta ayah menghukum. Anak hilang. Aku pikir aku mengirim pelayan api. Saat dia pergi, ternyata itu Nona Qinglian. Kakak kelima pikir, kakak ketiga mungkin tidak sengaja. Mungkin. Aku sangat ingin sup enak itu. Panggil kakak ketiga. Anak minta bertemu ayah. Anak minta maaf pada ayah.
Apa dosanya? Dosa rakus. Meski anak rakus, tapi supnya hambar. Tidak sesuai selera anak. Ayah tenang. Anak pergi ke rumah kelima. Demi Nona King Lian. Kakak ketiga, kamu gila. Kamu berani merampas budak pemberian ayah. Yang ayah dan anakin jinkin bukan anak badak. Anak ingin menikahinya. Sebelum ayah memilih. Anak sudah melihat Nona King Lian. Aku pikir dia elegan dan anggun. Bersinar. Tapi tidak ada pemilihan ulang. Anak lebih baik menderita. Tidak berani memiliki keinginan untuk menyentuh. Tapi apa masalahnya sekarang? Sekarang kakak ketiga bisa merindukannya. Sekarang. Anak melihat gadis King Lian. Memakai baju kain kasar di kediaman Kaisar Wu. Mengambil kayu bakar. Melakukan pekerjaan berat orang. Aku melihat kayu bakar itu kering dan berduri. Menusuk dagingnya. Anak, ayah. Kamu menyelamatkannya dari tangan para petugas. Aku yakin kamu tidak ingin melihatnya menderita lagi. Anak, beranilah. Minta ayahmu untuk menyakitinya lagi. Biarkan dia tinggal bersama anaknya. Kakak ketiga, kamu datang untuk meminta maaf. Oh ya, MOX sayang. Kakak ketiga bisa membuat wanita mati dengan beberapa kata. Bagaimana mungkin begitu mudah memperkayai seorang wanita? Menimbulkan kemarahan publik. Jangan menjadi wanita. Kamu hanya bisa menjadi selir. Terima kasih atas kebaikan ayah. Yang ketiga adalah Ingat. Pastikan dia yang mengeluarkan uang. Jangan sampai.